Alhamdulillah mindset saya mengenai kesehatan itu juga sudah mulai terbuka nih dok. Nah baiklah teman-teman para audiens semuanya, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Dokter Ade. Baik dok, pertanyaan pertama nih dok mengenai materi yang telah dokter sampaikan hari ini. Eh, jadi tadi dokter telah sampaikan bahwa Rasulullah itu makan ketika lapar, kemudian berhenti makan ketika sudah kenyang, dan juga eh, lapar itu merupakan sesuatu yang baik seperti itu dok. Nah saat ini dok saya ada membaca mengenai operasi bariatrik atau operasi pemotongan lambung dok untuk mengurangi rasa lapar dok. Nah pertanyaan saya di sini menurut dokter hal ini bagaimana ya dok? Mungkin kalau untuk orang-orang yang menderita obesitas pasti sangat dianjurkan dok. Mengingat tadi perkataan dokter bahwa orang-orang alim itu tidak ada yang gendut tuh dok. Kemudian, tetapi nih dok untuk estetika para perempuan-perempuan sekarang nih dok yang ingin memiliki tubuh yang ideal, memiliki tubuh yang cantik, mereka melakukan operasi bariatrik ini juga dok seperti itu. Bagaimana dokter menanggapinya dok? Mohon jawabannya dok. Terima kasih. Izin dokter, masih di unmute dok. Oh, Masih di mute. saya ada telepon masuk sebentar ya. Sebentar, minta maaf nih. Ya, orang-orang di dunia medis bahwa preventif dan promotif ya, kan ada 4 step itu, preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif ya. Itu jauh lebih penting, jauh lebih mudah dan jauh lebih murah kalau kita mau mengikhtiarkan kesehatan. Sedangkan pengobatan, kuratif atau rehabilitasi itu adalah fase di mana ketika orang sudah jatuh sakit ya. Dan tentunya sangat memakan biaya besar, energi yang banyak ya. Sumber daya yang tidak sedikit. Di dalam buku yang saya tulis, saya lebih banyak mencoba mengelaborasi bagaimana cara-cara preventif ya, hal-hal aspek-aspek pemeliharaan gaya hidup sehat yang ada di dalam ajaran agama kita, di dalam Al-Quran dan maupun As-Sunnah. Saya membedakan bahwa kepada Rasulullah kita belajar tentang cara pemeliharaan hidup sehat. Tapi kita tidak belajar tentang metode pengobatan. Meskipun sekarang sangat banyak ya apa yang disebut tibun nabawi ya, praktek-praktek yang kemudian dinisbatkan itu katanya datang dari Rasulullah. Tentunya kita bisa berdiskusi soal itu. Artinya saya percaya dan yakin kalau misalnya kita bertanya kepada Rasulullah tentang teknik-teknik pengobatan yang ada di zaman modern ini, mungkin Nabi akan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan ya. Tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa salah satu pemeliharaan hidup sehat yang harus kita kawal dengan baik adalah bagaimana memanajemen makanan. Bagaimana porsi makanan yang harus kita kelola dalam keseharian hidup kita. Bagaimana rasa lapar itu ternyata sangat bernilai dan berharga. Kalau orang sudah terbiasa dengan porsi makanan yang tidak berlebihan, yang tidak over ya, yang tidak sampai menyebabkan kekenyangan, maka tentu lambungnya itu akan menyesuaikan dengan porsi makan yang biasa dia makan, ya, mengecil ya. Kalau teman-teman mungkin terbiasa dengan berpuasa ya, apakah puasa Senin Kamis, apalagi puasa Daud, itu akan sangat mudah sekali untuk merasakan porsi makanan yang sedikit tapi sangat cukup ya. Nah, bagaimana kalau sampai pada tahapan ekstrim seperti orang yang menjalani gastrektomi? Ya tentunya ya nauzubillah min zalik, jangan sampai kita sampai pada fase seperti itu ya. Ini kan bukan bicara tentang pemeliharaan kesehatan kalau udah konteksnya seperti itu.
tapi menjadi bagian treatment ya, terapi ya. Kalau terapi itu memang menyangkut kesehatan, mungkin itu tidak masalah ya. Itu silakan ditanya kepada ahlinya. Tanyalah kepada ahli gastroenterologi ya, atau bedah digestif ya. Tapi kalau menyangkut kosmetik, mungkin akan terjadi diskusi di sana ya. Jadi yang sifatnya rehabilitasi, penyembuhan, tentunya itu punya dasar untuk di dalam agama kita. Tapi yang sifatnya kosmetik, kecantikan, mungkin ada diskusi panjang di sana. Apalagi perubahan fungsi ya, misalnya transgender ya, itu ya, nauzubillah min zalik ya. Ya kita jangan sampai mengalami gastrektomi. Untuk supaya tidak sampai gastrektomi, tentunya jauh-jauh hari kita kelola dengan memelihara sensasi lapar. Ada satu film ya yang sangat viral, yang pernah viral ya. Mungkin teman-teman di sini pernah nonton juga ya. Cuplikan film pendek, testimonial dari aktor laga Hollywood Jean-Claude Van Damme. Bisa gampang dicari di YouTube itu. Jadi Van Damme itu sempat mengatakan bahwa, kurang lebihnya ya, saya belajar cara makan. Ternyata cara makan tuh lebih penting dengan apa yang kita makan gitu ya. Kapan makan dan cara makan. Itu dari nabinya orang Islam, Nabi Muhammad. Jadi Van Damme mengatakan betapa smartnya Muhammad itu, Prophet Muhammad, dia makan berhenti sebelum kenyang. Nanti dicari ya videonya ya. Ya, sangat banyak pokoknya testimonial ya yang berkaitan senada dengan itu. Saya tadi sudah mengutip salah satu diktum yang dijalani masyarakat Okinawa yang berumur panjang. Salah satu diktum yang mereka pegang adalah hara hachibu, makan 80% kenyang. Artinya jangan sampai kenyang. Rasa lapar ini yang harus kita rawat dan kita kenali. Jadi kalau bisa jangan sampai kenyang, kalau bisa sih. Setiap hari itu jangan sampai kenyang. Apalagi kekenyangan. Dan jangan sampai kelaparan. Dan signal kapan autofagi itu dimulai, itu signal tandanya itu juga secara klinis ya. Ini kan ilmu autofagi ini relatif baru ya. Kalau menurut dokter Sagiran, itu kapan proses autofagi dimulai? Itu dimulai ketika munculnya rasa lapar. Jadi rasa lapar itu penting sekali. Kalau menonton, salah satu, saya tergodang menyampaikan ini. Ada satu ceramah ilmiah populer ya di YouTube ya, judulnya The World in 2030, dunia di tahun 2030. Disampaikan oleh Profesor Michio Kaku. Profesor Michio Kaku ini adalah seorang ahli fisika teoritis ya, yang sangat populer, yang oleh New York Times itu dia dinobatkan menjadi 100 orang paling smart di planet bumi ini. Ya, dia bercerita tentang dampak sains di tahun 2030 terhadap artificial intelligence, terhadap komputer, terhadap dunia digital, dan terhadap kesehatan. Tentu uraiannya sangat menarik. Ya, nanti teman-teman nonton deh videonya di YouTube ya. The World in 2030, dunia di tahun 2030. Yang menarik itu ada pada sesi tanya jawab, ada seorang audiens bertanya begini, Profesor, apakah nanti di tahun 2030 akan ditemukan tablet, kapsul, atau apalah itu namanya, yang bisa menyebabkan orang berumur panjang? Dan Profesor Michio Kaku menjawab dengan sangat tegas, tidak ada. Sampai saat ini tidak ada tablet, kapsul, pil, obat yang bisa menciptakan eliksir kehidupan, yang bisa memperpanjang apalagi membuat orang immortal, tidak ada. Satu-satunya cara kalau orang ingin berpengharapan agar hidup panjang adalah menjalani lapar, kata dia. Kemudian Profesor Michio Kaku mengatakan bahwa di dunia animal kingdom, di dunia hewan, di dunia alam liar, alam lepas, itu binatang menjalani kesehariannya, defaultnya secara lapar. Jadi kucing itu mengalami overweight, obesitas, itu ketika dipelihara manusia. Tapi ketika dia hidup di alam lepas, di alam liar, tidak ada kucing yang overweight, yang obesitas itu tidak ada.
Ketika kita pelihara, kita kasih makan seperti cara makan kita 3 kali sehari, bahkan kita kasih makan makanan yang bukan makanan kucing, ya, kasih nasi juga. Nasi bagi kucing adalah bid'ah di dunia perkucingan. Maka dia menjadi overweight, menjadi obesitas. Tapi kemudian Profesor Michio Kaku mengatakan, tapi siapa yang mau menjalani lapar, katanya. Dia tidak tahu bahwa kita, orang Islam, itu bukan hanya mencoba menjalani lapar, tapi menjalani lapar adalah bagian dari ibadah yang kita jalani. Secara wajibnya 1 bulan dalam setahun. Maka sensasi lapar itu penting sekali. Kalau teman-teman membaca tentang Sirah Nabawi, itu sangat banyak, ya. Ilustrasi-ilustrasi yang digambarkan tentang Nabi kita, bahwa Aisyah misalnya mengatakan bahwa Nabi seumur hidupnya tidak pernah kenyang dengan roti jelai. Para sahabat sering sekali menyaksikan ketika perut Nabi tersingkap, ya, itu ada 2 buah batu mengganjal di perutnya. Karena begitu menahan laparnya. Dan Nabi bukan orang miskin, ya. Salah kalau mengatakan Nabi itu orang miskin. Nabi ketika menghitbah Khadijah, beliau memberikan mas kawin 25 ekor unta betina muda. Yang kata para mubalih saat ini, kalau itu dikurskan, itu senilai 0,5 miliar. Nabi ketika berumur 40 tahun, kalau pakai bahasa ekonomi sekarang, itu sudah mengalami passive income. Jadi kebebasan finansial, ya. Nggak cari duit lagi, tapi duit yang mengalir kepada dia. Mempekerjakan para trading agent ke luar negeri. Hingga ketika umur 40 tahun itu adalah fase yang menegaskan ketika Nabi bertahanus di Gua Hira. Fase yang menegaskan say goodbye dengan dunia materi. Adalah babak baru di mana Nabi menjalani fase bagaimana membangun peradaban, bagaimana mengangkat kejahiliahan umat Arab ketika itu, seperti kata pengantar moderator tadi, menjadi bercahaya dan gilang gemilang. Jadi perbuatan-perbuatan nobel, mulia dan luhur yang lebih diprioritaskan. Ya, ketika Nabi menganjurkan hidup sederhana, maka anjuran itu menjadi berwibawa. Karena apa? Karena keluar dari mulut orang yang berada. Kalau anjuran hidup sederhana bersahaja itu keluar dari ucapan orang yang nggak punya apa-apa, maka orang akan mengatakan, ya terang aja, kamu nganjurin hidup sederhana karena nggak ada yang bisa yang lain kamu buat kecuali hidup sederhana. Dan hidup sederhana itu adalah mengoptimalkan nilai dalam kehidupan kamu. Tapi Nabi, meskipun sukses secara finansial, kemudian masih ditawarin berbagai perbendaharaan duniawi oleh pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, ya. Muhammad ketika sukses risalah dakwahnya, maka para utusan orang-orang kafir Quraisy itu menghadap Nabi menawarkan, kalau engkau mau menjadi raja di raja, kami angkat kau menjadi king of the king. Kalau engkau mau menjadi orang kaya, kami bawa emas, barang sebesar gunung Uhud pun. Kira-kira hiperbolanya seperti itulah, ya. Kalau kamu ingin menikahi siapa wanitanya, tinggal tunjuk saja. Tapi Muhammad Rasulullah meskipun dapat kesempatan menjadi seorang nabi yang mulkan nabiya, nabi yang raja di raja, tapi beliau memilih menjadi nabi yang abdan nabiya, nabi yang berpenampilan rakyat jelata, yang di dalam rumahnya tidak pernah tersimpan makanan untuk hari esok, yang di dalam kehidupan kesehariannya hanya memiliki 3 lembar pakaian saja. Yang ketika beliau meninggal dunia, harta yang tersisa padanya hanya uang sebanyak 7 dinar saja. Nabi menjalani hidup prihatin, menjalani hari demi hari dengan perut lapar. Ya mungkin komentar saya seperti itu, ya. Kalau gastrektomi itu adalah sebuah alternatif ikhtiar supaya orang itu bisa sehat, ya apa boleh buat. Tapi bukan itu jalan ideal yang harus dilalui. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang sifatnya pragmatis, yang baik, ya. Kebaikan itu tidak akan didapatin secara instan, ya. Apalagi kalau sekarang ada tawaran misalnya menurunkan berat badan secara instan, misalnya dengan ramuan-ramuan herbal, obat-obatan. Percayalah, itu tidak akan pernah langgeng, berlangsung permanen. Akan ada efek yoyo, ya. Kembali lagi dengan sangat mudah berat badan itu.
Kesehatan harus dijalani sebagai gaya hidup sehat, itu harus dijalani sebagai bagian dari lifestyle. Maka dari itu, sebagai konklusi di buku ini, saya mengutip saja ya, apa yang disampaikan oleh guru saya, Profesor Rusdi Lamsudin, ya, seorang neurolog senior di Fakultas Kedokteran Gadjah Mada. Beliau mengatakan, mau sehat, kalau mau sehat teladanilah Muhammad Rasulullah, manusia terbaik yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Kalau kita menjalani syariat Islam, maka kesehatan itu adalah salah satu bonus yang kita peroleh ketika kita patuh terhadap seluruh perintah dan syariat dalam agama kita. Begitu saja ya, Kanisa ya. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Kemudian untuk teman-teman. Iya, silakan kalau ada lagi. Ya, dokter, jika ada ingin mengajukan pertanyaan kepada dokter Ade mengenai materi yang dipaparkan oleh beliau sebelumnya, silakan langsung menggunakan fitur raise hand atau... Saya kok nggak dengar suaranya ya? Nggak dengar suaranya. Tes. Sudah terdengar, dokter? Oh iya, ya. Ya. Baik, untuk teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan kepada dokter Ade, boleh mengaktifkan fitur raise hand atau boleh mengirimkan pertanyaannya dari chat. Baik, mungkin di sini sudah ada pertanyaan, dokter, dari Abang Da Muhammad Malik. Izin bertanya, Bang, apakah kesehatan itu selalu berkorelasi dengan umur yang panjang? Mengingat Muhammad Rasulullah pun dalam sejarahnya memiliki umur 63 tahun, namun dengan produktivitas yang luar biasa. Boleh dijawab? Ya, terima kasih. Bang Malik ya. Ya tadi saya rasanya sudah menjawab ya. Di awal-awal tuh saya sampaikan bahwa kesehatan itu sebetulnya lebih berkaitan dengan persoalan produktivitas. Bukan persoalan jaminan garansi. Kalau orang menjaga kesehatannya dengan baik, ya tentu secara ikhtiari itu adalah upaya kita. Bagaimana kita bisa tetap sehat, tetap produktif, tetap bugar hingga akhir usia kita. Tapi soal sampai kapan umur kita, itu sepenuhnya prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sehebat apapun kita dalam menjaga kesehatan, mengikhtiarkan kesehatan, ya kalau Allah mau bikin kita meninggal hari ini atau besok atau kapan, ya sekejepan mata saja ya. Karena hidup dan mati itu kalau dalam istilah Al-Quran itu diciptakan. Yang menciptakan maita wal hayat, ya, kematian dan kehidupan agar menguji kamu. Jadi kesehatan itu tidak berkorelasi secara positif langsung mutlak absolut dengan umur panjang. Tapi kesehatan lebih berkaitan dengan produktivitas ya. Ya, jawabannya begitu ya. Ya nggak apa-apa kalau umurnya hanya segitu, tapi produktivitasnya tinggi, legasinya luar biasa. Saya cerita aja ya. Saya kebetulan bulan Januari kemarin, alhamdulillah berangkat umroh. Dan sekarang umroh itu kan sangat ramai sekali ya, kondisi jamaahnya. Hampir sama dengan haji, crowded ya. Mungkin sampai tembus angka jutaan kali itu di Masjidil Haram. Sehingga dibangunlah sebuah sistem sama pemerintah Saudi yang lebih tertib ya. Sekarang kita kalau mau masuk ke Raudah ya, Raudah itu di Madinah ya, di Masjid Nabawi yang merupakan yang kita yakini sebagai taman satu kali saja, atau lewat sebuah aplikasi, namanya aplikasi Nusuk ya, kita daftar dulu. Nanti kalau udah di ACC, pemerintah Saudi itu kasih jadwal hari dan jamnya. Ya, saya merasa kan itu sehingga Ramadan itu bisa menjadi nilai yang sangat berharga seperti itu tentu harus nggak boleh secara yang selama rebutan gitu ya. Siapa kuat dialah yang menang ya. Nah, alhamdulillah dapatlah kesempatan masuk Raudah itu dengan antrian yang sangat panjang. Ketika masuk di Raudah itu kan bersebelahan dengan makam Nabi ya. Saya membayangkan luar biasa ya, Masya Allah Rasulullah itu ya.
Itu di Raudah. Tidak berhenti orang sholat di pinggir situ. Tidak berhenti orang berdoa di situ. Tidak berhenti orang berselawat di situ. Lantunan ayat-ayat Al-Quran tidak pernah berhenti satu detik pun menggema di situ. Dan di situ betapa heningnya suasana, ada kicauan burung-burung yang merdu nyaris 24 jam itu di langit-langit Raudah. Saya membayangkan nuansa spiritual, betapa Rasulullah itu tidak ada manusia seperti beliau ya. Saya pernah coba menghitung ya. Coba seandainya azan itu begini, orang muslim itu yang sholat, orang muslim di dunia kan menurut Pew Research Center itu ada 1,8 miliar katanya ya. Katakanlah yang sholat itu ada 40%. Ya, itu sekitar berapa itu? Sekitar dari 1,8 M. Katakanlah sekitar 700 juta ya orang yang sholat. Nah dari 700 juta orang yang sholat, setiap sholat itu kan mereka mengucapkan salawat ya. Ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir, yang formal saja. Seharinya setiap sholat, itu dia mengucapkan salawat kepada Nabi 2 kali. Kali 5 waktu, 10 kali. 10 kali 700 juta, itu berapa miliar orang yang mengucapkan salawat tidak pernah terputus setiap detik. Karena sholat itu ada setiap detik ya. Karena waktu sholat itu kan berdasarkan peredaran siklus matahari ya. Jadi kalau azan maghrib sekarang ada di Medan, beberapa menit kemudian azan maghrib akan bergerak di Padang, di Riau ya, nggak berhenti tuh saut menyaut. Jadi berapa kali nama Nabi itu digaungkan di seluruh penjuru muka bumi ini. Tidak ada orang seperti Nabi ya. Katakanlah meskipun Rasulullah secara umur biologis hanya berumur 63 tahun, tapi legasinya, warisannya, ya, karyanya, buah tangan karyanya itu abadi, menggema sampai sepanjang abad ini ya, sepanjang akhir dunia ini. Saya menulis buku lumayan, ada 8 ya. Dan dari buku-buku yang umurnya paling panjang itu adalah ini. Rahasia Kesehatan Rasulullah. Bukan karena bukunya bagus, tapi karena bercerita tentang Rasulullah. Dan ini adalah satu-satunya buku yang kemudian alhamdulillah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala bestseller di luar negeri ya. Di Indonesia tidak. Tapi di Malaysia dicetak sampai 50.000 eksemplar ya. Itu karena ketika saya bertanya kepada editor, kenapa kok bisa begitu analisanya? Karena kita menulis tentang Nabi ya, tentang Rasulullah. Jadi orang yang paling penting kalau tidak dikaruniakan umur panjang adalah kontribusinya, kemanfaatannya. Kita yang dinilai dari diri kita adalah karya kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak kemaslahatannya. Semakin banyak manfaatnya. Jadi yang ditagih dalam kehidupan ini secara sosial, di mata pandang sejarah umat manusia, dicatat secara tinta emas, adalah prestasi ya, rekam jejak ya. Dari hasil yang telah kita torehkan, prestasi dan prasasti selama kehidupan kita. Umur biologis boleh hanya sekian tahun, dan terserah Allah Subhanahu wa taala, tapi umur kronologis mudah-mudahan bisa berumur jauh lebih panjang dari umur biologis kita. Gitu aja ya Bang Malik ya. Bang Malik nih udah tahu nih jawabannya sebetulnya. Sudah cendana bertanya pula ini Bang Malik. Baik, terima kasih Dr. Adi Hasman. Kemudian untuk teman-teman lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Boleh langsung di raise hand atau dikirim ke kolom chat. Saya kira tidak ada lagi ya dok. Mengingat juga mungkin di sana sudah jam 11 ya dokter ya? Di Karena sini jam waktunya 11.14. Oh ini ada adik saya, Dokter Yani ya. Salam sama keluarga ya Yani. Sama
Mama salam. Ada Dokter Ari Pandiwira, tuh adik saya juga anestesi di Medan. Salam sama Mama juga, sama keluarga. Iya Bang, Ya. disampaikan salamnya. Maaf nih nggak ngidupin video Bang, karena masih nyetir. Baru pulang. Oh iya, iya. Baik, untuk teman-teman lain, apakah ada? Mungkin tidak ada. Dan kemudian mungkin cukup sampai di sini karena juga sudah mengingat waktu ya dokter ya. Lalu di sini saya simpulkan dari diskusi kita pada hari ini. Jadi tadi ada beberapa hal mengenai kesehatan, yaitu yang pertama adalah toharoh atau yang bersuci, yang mana kebersihan itu adalah bagian dari iman. Lalu yang kedua ada makanan, yang mana hendaklah manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Kemudian juga Rasulullah juga berpesan kepada umatnya, kalau kita itu makan harus ketika dalam keadaan lapar dan berhenti makan ketika dalam keadaan kenyang. Tadi saya dapatkan beberapa kalimat dari Dokter Ade, yaitu yang baik adalah lapar, yang kurang baik adalah kenyang, yang tidak baik adalah kekenyangan, yang paling tidak baik adalah kelaparan. Kemudian juga untuk mengenai kesehatan dalam berpikir, tadi Dokter Ade juga menyampaikan resep menghadapi stres, yaitu bersabar menghadapi keadaan yang memicu stres tersebut. Juga Allah tidak akan membebani hambanya dengan ujian yang tidak disanggupi oleh kita. Kemudian kunci yang paling penting untuk menghadapi stres ini adalah bersabar dan ridho. Kemudian mencari hikmah dari masalah apa yang kita hadapi. Karena semua perintah yang Allah berikan dan juga semua cobaan yang Allah berikan kepada kita akan ada hikmahnya. Baik dokter, mungkin sekian pertemuan dan diskusi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Pada sini saya persilahkan. Baiklah. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Adi Asman atas pemaparan materinya dengan judul Sehat Fisik dan Jiwa ala Rasulullah tadi. Dan terima kasih juga kepada Saudari Anissa yang sebagai moderator pada acara webinar Zoom pada malam hari ini. Baiklah, semoga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Ade Asman tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh relawan Mercy dan maupun juga seluruh peserta webinar pada malam hari ini. Dan semoga pemaparan materi tersebut juga dapat manfaat dan membuat sebagai amal jariah bagi Dr. Ade Asman sendiri. Baiklah, tanpa kita rasa waktu telah berlalu begitu saja, dan dengan berlalunya waktu ini, maka berakhir juga acara webinar Zoom kita pada malam hari ini. Namun sebelum tutupnya acara Zoom pada malam hari ini, kita akan melakukan dokumentasi terlebih dahulu. Jadi diharapkan untuk pada seluruh peserta webinar, diharapkan untuk segera melakukan on-cam untuk dapat melakukan dokumentasi. Dan mungkin kepada panitia juga bisa mohon dibantu untuk melakukan dokumentasinya. Izin kepada para peserta untuk on-cam sebentar ya. Kepada abang-abang kakak-kakak yang lain boleh on-cam dulu. Oke, izin ya untuk on-cam selama 1 menit. Saya tunggu on-camnya supaya bisa lengkap. Oke, baik, ini saya screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3.
Oke, baik. Untuk slide selanjutnya, sekali lagi ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembali kepada MC. Oke, baiklah. Terima kasih sudah telah melakukan dokumentasi. Apabila saya awali dengan pantun, maka untuk acara ini juga akan saya akhiri dengan pantun. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di penghujung acara. Saya tutup dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semua ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Bang yuk. Agus. Dokter. Terima Terima kasih, Dok. kasih Bang Malik, Yani, Terima kasih, Bang. Andi.